Oke, pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana proses atau cara pembuatan dashboard pada sistem yang kami miliki. Seperti yang kita lihat di screen pada kali ini, kita dapat melihat berbagai macam tampilan dari diagram yang disupport oleh sistem ini. Seperti contohnya adalah display, kemudian ada image di sini, kemudian ada berbagai sensor dengan menampilkan dalam bentuk speedometer, kemudian ada line chart, ada column chart, dan pie chart. Kita juga support untuk dalam bentuk table untuk jenis data yang akan ditampilkan secara mendetail atau terperinci. Kemudian ada line chart yang dalam bentuk 3D terpisah ataupun kita dapat menyatukan dari kedua data tersebut. Kemudian ada juga line chart 2D dan beberapa line chart lainnya jika diperlukan kita masih dapat menambahkannya di dalam satu page. Dan kita juga support untuk pie chart yang kalau kita klik otomatis dia bisa melakukan breakdown atau lebih mendalam terhadap detail datanya, dan kita bisa kembali ke level yang sebelumnya. Kemudian juga terdapat berbagai jenis diagram map atau peta, di mana ada sensor location dan location by device, di mana masing-masing menampilkan lokasi dari sensor-sensor tersebut. Oke, kemudian ada heat map yang akan menampilkan warna sesuai dengan warna yang kita setting di dalam pengaturan pembuatan heat map. Kemudian ada sensor by location. Kemudian kita juga punya kolom dalam bentuk 3D dan pie chart dalam bentuk 3D. Kemudian ada juga tree map yang mana colornya bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari kita. Kemudian location sensor yang pulse-nya bisa kita setting warnanya, dimana kalau yang sekarang ini kita setting dengan warna kuning. Kemudian ada tambahan dari sensor-sensor lainnya. Oke, ini untuk contoh penerapan dengan GPS tracking lokasi dari sebuah mobil. Oke, untuk melakukan pembuatan dari sensor-sensor tersebut atau chart dari sensornya, kita bisa mengakses ke menu di atas ini dalam bentuk gear. Kemudian ada pilihan add report atau add dashboard. Pertama kali kita akan mencoba ke menu add dashboard. Pada menu add dashboard, kita dapat memilih berbagai macam bentuk yang memang sudah disediakan pada sistem ini, dari pie, line, hingga ke HTML. Kita contohkan, untuk ini kita dalam bentuk line. Oke, kita akses ke menu line. Kemudian, jika kita melakukan login sebagai admin, kita dapat memilih customer apa yang akan ditampilkan ke page dashboard yang ada di depan sebelumnya. Kita pilih, tentukan sebagai FNTMO. Kemudian, kita dapat memilih device apa yang dimiliki oleh customer tersebut. Contohnya adalah Globasat. Device ini adalah device berupa GPS tracker. Kemudian kita pilih variabel baterai, maka dia akan menampilkan status baterai dari sensor atau device tersebut. Kemudian dari baterai kita bisa melakukan perubahan, misalkan kita ingin merubah dari bat menjadi baterai. Oke, maka dia akan berubah. Kemudian garis kita bisa milih, kan kita ingin merubah menjadi warna hijau. Oke, maka garis akan berubah menjadi warna hijau, dan kita dapat melakukan atau merubah judul dari line chart ini. Channel baterai monitoring, kita contohkan. Oke, dia maka akan berubah judulnya. Kemudian dia support dalam bentuk 3D. Jika kita centang 3D-nya, maka dia akan berubah ke dalam bentuk tampilan 3D, di mana ada depth, dan kita dapat melakukan perubahan nilai depth pada tampilan 3D-nya. Oke,
Oke, kemudian setelah kita selesai atau sudah sesuai, kita dapat mengklik button save atau tombol save yang ada di bawah kiri. Kita klik saja OK. Maka sistem akan mengenerate tampilan baru line chart yang akan tampil di halaman paling bawah. Oke, untuk pembuatan report, kita bisa mengakses ke report di sini, kemudian add report. Kita dapat klik, kemudian browser akan membuka tampilan baru, atau juga bisa kita bukan di tampilan pada halaman yang sama dengan kliknya. Kemudian akan muncul 3 set menu sebelah kanan. Kita ada filter, visualization, dan field. Kita buka satu. Di field ini kita bisa menemukan data-data yang memang sudah kita set untuk ditampilkan untuk menjadi report yang kita perlukan atau yang kita inginkan. Di sini kita bisa melakukan pengaturan visualisasi seperti line, pie, table, tracking, map, heat map, geofencing, display, dan image. Nah, pada tutorial ini kita akan mencoba membuat diagram line. Kita klik line-nya, kemudian akan muncul kotak kosong, dimana kalau kita isi seperti ini, contoh series kita isi dengan channel name, kemudian kita isi dengan history value. Pada x-axis kita isi dengan history date time. Kita dapat melihat di sini tampilan chart line yang sebelumnya kita buat berdasarkan kombinasi data-data di sebelah kanan ini. Untuk judul pada chart bisa kita atur atau kita ubah. Seperti contohnya kita ubah menjadi channel monitoring. Kemudian chart type-nya kita bisa sesuaikan dari line chart-nya sekarang, kemudian jadi area, dan ada bar dan kolom. Oke, kita kembalikan ke line. Kemudian kita juga bisa melakukan setting 3D pada chart ini, contohnya kita yes atau di enable. Untuk beta kita kosongkan. Pada defaultnya, maka kita bisa tambahkan contohnya sebagai banyak 20 dengan depth 30. Maka line chart akan menampilkan atau tampil dalam bentuk 3D. Oke, jika line chart sudah sesuai dengan keinginan Anda, kita bisa melakukan klik pada tombol submit di bawah ini. Oke. Kemudian halaman akan kembali ke page utama. Report yang baru saja kita buat biasanya akan muncul di bagian paling bawah. Oke, ini adalah report yang tadi sebelumnya kita buat dalam bentuk 3D. Oke, sekian untuk tutorial pembuatan dashboard dan report pada sistem ini. Terima kasih.